Mesias itu Artinya, orang yang diurapi. Nanti dia mau menjadi pendeta kek, dia mau menjadi pastor kek, dia mau menjadi penatua kek, mau jadi apapun itu, pada saat dia sudah diurapi artinya dia sedang Mesias. Nanti Anda mengatakan, oh dia diurapi untuk menjadi pastor. Ya silakan, tapi dia diurapi kan? Berarti dia Mesias kan? Karena Mesias itu adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu adalah Mesias. Jasendang syukran. Nah, sedangkan Anda sudah mengakui bahwa pastor itu memang diurapi. Ya, berarti Mesias dong. Sedangkan setelah pastor nantinya sudah diurapi, dia kan mengajar tuh. Setelah dia mengajar, kalau dia adalah Mesias yang diurapi sebagai Mesias sesat atau palsu, berarti dia menyesatkan jemaat-jemaatnya karena dia adalah Mesias palsu. Tetapi kalau dia pastor ini Mesias yang berarti jemaat-jemaatnya adalah orang benar. Tanya, apakah ada Mesias di luar Yahudi? kalau menurut pemahaman saya itu Bang, kalau misalnya seorang pastor dia memberikan hal-hal yang tiblat itu. Kalau misalnya dia memang tidak bukan pastor itu, karena memang seorang harus belajar. Ya, itu yang saya jelaskan tadi. Kalau dia ini adalah orang yang menyesatkan, berarti dia adalah Mesias palsu. Benar, Tapi kalau dia adalah orang yang mengajarkan kebenaran, berarti dia Mesias asli. Pertanyaannya, emang ada Mesias orang-orang di luar Yahudi? Kalaupun dia mengajarkan ajaran yang benar, pertanyaannya itu, apakah memang ada Mesias di luar Yahudi? Kan gitu. Kalau nggak ada, sebaik apapun ajarannya tetap aja palsu. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah ternyata berdasarkan dalil 1 Yohanes 2 nomor 20, ya Kristen ini adalah Mesias. Maksudnya itu begini Bang, kalau misalnya begitu tuh di dalam Alkitab kan saya sih tidak menguasai dari kejadian perjanjian lama sampai perjanjian baru itu saya tidak menguasai, tapi kan Yesus pernah mengatakan akan datang muncul nabi-nabi palsu, kan begitu. Iya. Yang nabi-nabi palsu ini seperti Abang bilang tadi, itu benar. Di dalam induk dari semuanya itu kan Katolik. Nanti kan ada cabang nih, ada Ortodoks, ada Protestan dan lain-lainnya. Itu kan nanti seperti Abang bilang, nanti malah memberikan pewartaan itu dengan caranya masing-masing. Seperti itu mungkin ya Bang? Iya. Nabi palsunya dari buahnya kita lihat. Kata Yesus dalam Matius 7, dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Apa buah dari nabi palsu? Menggunakan nama Yesus bermukjizat, bernubuat, mengusir setan. Iya. Itu siapa Bang? Yang mengusir setan yang kita melihat, saya tidak menyebutkan oknum tertentu ya. Artinya kan yang penting kan adalah yang itu semua buah-buah. Itu buah dari nabi palsu itu. Jadi kalau mereka sudah keciduk melakukan hal tersebut, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, batangnya siapa kira-kira? Kan buah tuh, buah. Sekarang batangnya siapa? Kata Yesus, batangnya harus ditebang. Mengerti. Paham Abang. Kalau yang kejadian begitu sih banyak sih kita melihat di kehidupan tuh yang seperti Abang bilang bawa nama Yesus, yang itu banyak lah. Hanya saya tidak mau sebut itu siapa, nanti kan tidak elok lah kalau saya omong itu. Iya, saya paham ke mana arah pembicaraan saudara. Seperti ada di Senayan, bikin gereja tanpa dinding, obati orang di sana dalam nama Yesus. Ya, bermujizat pakai nama Yesus. Kata Yesus, dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Nah, mereka yang mengobati orang di Senayan itu, di pinggiran-pinggiran Senayan atas nama Yesus itu. Selamat siang. Iya, siang. Iya, selamat siang. Tunggu dulu Bang ya. Itu adalah salah satu buah. Iya. Izin Gurunda, temanya menutupi izin. Temanya menutupi. Agak ke atas kan. Oke. Oh, ke atas lagi. Boleh. Ke atasin dikit lagi. Soalnya Takutnya menutupi hilang.
ke bawah ini lagi atau Oke. ke atas lagi satu. Nah, Siap. kayak gitu. Oke, siap. Oke, lanjut Selamat Bang. siang. Dengarkan, kita simak lah, kita Iya, enak lah siang. omongnya apa kayak nyambung gitu kan, bagus lah. Makasih saudara Carlson. Ya, Mohon saudara maaf. Tovan. Siap. Karena Iya. saya dengar tadi bahasnya tentang nabi palsu, saya ada kutip sedikit dalam kitab Alkitab, ini ada ayatnya. Yeremia. Ada Matius, ada Yeremia, dalam Matius, 2 Petrus, ada. Tuhan Iya, Yesus, silakan. Tuhan Yesus sudah Silakan. sudah saudara. memperingatkan itu dalam silakan. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan berpakaian seperti domba, tetapi sebenarnya serigala buas. Mereka Ya. dapat dikenali dari buah-buah mereka, yaitu dari tindakan dan ajaran mereka. Apa buahnya, Bang? Dalam Yeremia, ya Bang, kenapa? Buahnya apa kata Yesus? Macam istilahnya dari tindakannya, ajaran-ajarannya mereka, seperti itu. Ya kan disebutkan di situ. Apa buah dari nabi-nabi palsu tersebut? Tanda-tandanya, Iya, pengikutnya. seperti tindakannya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab. Terus Dibacakan aja Bang di situ. Kan di situ dari buahnya kau dapat mengenal Dia, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai Iya. namaku, mengusir Itu dari setan, bermujizat. Itu dari Matius, dari Yeremia juga ada. Yeremia pasal 14. Nah, ayat sekarang 14. permasalahannya tanda-tanda ini ada di mana? Yang bermujizat pakai nama Yesus itu di mana? Kan begini Bang, kalau itu kita bicara tentang oknum sudah ya Bang ya. Kita bicara tentang Iya, oknum. dari oknum itu ketika kelihatan oknumnya, pengikutnya melakukan tanda-tanda itu berarti bukan cuma oknumnya saja yang harus ditebang dan dibuang ke api neraka kata Yesus, tetapi Iya. batangnya, nabi palsunya yang harus ditebang. Ya. Nah gitu. Nah sekarang kalau kita melihat yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah Kristen. Nah siapa nabinya Kristen? Siapa pendiri agama Kristen ini? Ini yang harus ditebang. Menurut Yesus. Macam seperti ini kan dalam Alkitab kan sudah menubuatkan bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk Ya. akan menghasilkan buah yang buruk. Nah dari situ kita bisa lihat perumpamaan itu bahwa kalau ada orang yang nabi-nabi palsu yang mengaku dia adalah domba, dia adalah murid Tuhan Yesus, dia adalah hamba Allah, tapi kalau ajarannya tidak sesuai firman Tuhan, tidak sesuai contoh misalnya dia belajar tentang Alkitab, tapi kelakuannya setiap hari suka bunuh orang, fitnah orang, itu tidak Dan di situ dikatakan tanda-tanda dari buah nabi palsu itu tidak begitu. Tanda-tanda nabi palsu itu memanggil, pakai mujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Iya. Itu tanda-tandanya. Dan itu mau seperti apapun Kristen menampakkan diri seperti baik dan seterusnya, tapi buah-buahnya ada sama Kristen ya percuma Bang. Cuma makanya saya angkat tema ini juga adalah Mesias palsu, Kristen, oknum Kristen ini gitu. Kenapa kan kalian ini adalah diduga Mesias palsu? Karena kalian mengajarkan anak-anak keturunan kalian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus sehingga terindikasi menyesatkan banyak orang yang kalian sesatkan itu adalah keturunan kalian. Pasal 14. Itu Yeremia terkait dengan mengingatkan nabi-nabi palsu yang membuat demi nama Tuhan padahal mereka tidak diutus. Perhatikan atau diberi firman-Nya olehnya. Mereka menubuatkan penglihatan bohong
dan ramalan kosong. Terus di Matius juga pasal 24 juga ada. Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa akan ada banyak nabi palsu yang akan muncul di akhir zaman dan menyesatkan banyak orang. Mereka akan melakukan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, bahkan untuk menyesatkan mereka yang terpilih. Dalam 2 Petrus juga ada, dalam 2 Petrus juga ada. Tadi itu Bang, buah dari nabi palsu itu apa? Yang tertulis Bang, kata Yesusnya, jangan liar kepada mana. Kan saya sudah jawab tadi Bang. Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Kan ada nanti nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan, yang Kok nanti Bang? mengatasnamakan. Kenapa harus Ya. nanti kalau sudah tergenapi pada zaman itu? Kan kata Yesus kalau ada yang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Yesus Jangan mengatakan percaya, jangan berhati-hati. percaya. Abang ini. Sekarang saya tanya, abang bilang jangan percaya, abang baca di mana? Matius 24 Matius 24. nomor 23 sampai 26. Sabar ya. Iya. Abang bilang tadi jangan tidak percaya atau jangan percaya tuh. Jangan percaya kata Yesus kalau ada Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di gurun. Maksudnya jangan percaya sama siapa bang? Kepada Paulus. Yesus mengatakan jangan percaya sama Paulus. Iya. Abang ini sudah aneh-aneh. Baca dalilnya dong. Abang ini. Baca dalilnya. Ya, ayat mana bang? Ayat mana? Matius 23, 24. Ini Bang. Nomor Ini Bang. 23 itu. Baca Bang. Nih, saya Matius. bagikan nih. Nih. Ini Matius berapa, Bang? 20. Matius Matius 24 pasal ke-23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Bang, ini. Ini bahaya abang dorang ini. Loh kok bahaya pula? Kok bahaya? Memang dalilnya begitu. Dalilnya ada, Dalilnya kayak Bang. gitu. Dengar. Eh, Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, Nah, baca. lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah percaya. Jangan percaya. Nah, ketika Paulus Iya. mengaku bertemu dengan Mesias di sana, di padang gurun, kata Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Abang ini. Sekarang saya tanya sama abang. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ketika Paulus datang ke murid Yesus, mengaku bertemu dengan guru mereka, ketika Paulus menuju ke Damsyik, nasihat gurunya apa? Percaya atau jangan percaya? Dengar abang ya, saya jelaskan ya. Hmm. Nah, sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Dengar, Iya, dengar, apa pengaruhnya? dengar. Terus? Abang dengar dulu. Ya. Sebelum dia jadi Paulus, dia adalah Saulus, di Iya. mana dia itu pembunuh yang kejam, yang dia bunuh itu bangsa-bangsa orang-orang Kristen, dia bunuh, dia penjarakan, Iya. dia aniaya. Nah, Setelah menurut- itu, sabar dulu abang. Menurut Yesus Sabar, percaya atau jangan abang percaya? potong dulu. Abang jangan potong dulu. Setelah itu, dia bertemu dengan Allah berupa cahaya. Dia melihat cahaya sampai dia buta. Nah, Nasihat terus Yesusnya percaya atau jangan percaya? abang ini dengar dulu sebentar. Apa yang saya mau harus dengarkan? Saya sudah paham itu. Tidak, abang tidak paham itu. Loh, kok Kalau saya abang tidak paham? tidak mungkin Pertanyaannya, ngomong kayak begitu. Yesus menasihatkan percaya atau jangan percaya? Dengar, makanya dengar. Abang dengar. Saya akan cerita supaya abang paham, supaya pertanyaan itu berkualitas, abang. Pertanyaan abang tidak berkualitas. Pertanyaannya jelas. Yesus memerintahkan jelas, muridnya. jelas, Muridnya yang tapi datang di abang Bukit tidak paham. Zaitun berbicara mengenai pribadi mereka. Mereka berbicara rahasia. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bla 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 bla. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik rahasia alias penjara, jangan Ini. kamu percaya. Begini, Betul nggak? abang. Betul tidak? Abang punya pertanyaan itu jelas, tapi tidak
Si tidak CP aja bingung. berkualitas. Waduh, Kenapa saya mau tidak buka mute ini, tapi saya berkualitas? ngomong Karena abang apa ya? tidak tahu Ini materi sejarahnya. berat kata dia gitu kan. Bukan masalahnya aku Abang tidak paham sejarahnya. menghargai, iya. Dengar Kan abang. masalah masalahmu. ngomongnya. Abang Iya, dengar. apa Tidak apa-apa, kita dialog. Iya. Apa temanya kita ikut. Ayo Nah, silakan. itu, dengar dulu. itu temanya Dengar tuh. penjelasan saya tuh. So, Bang Taufan bisa sama saya dianya Bang Taufan? Siap, Biarkan saya supaya- sama beliau. supaya nanti silakan, pertanyaannya kamu itu tunjukkan. begini. Sebelum Paulus itu menjadi Saulus apa? Ini supaya nanti Enggak, perintahnya bukan Iya. sebelum-sebelum. Oh, kok sebelum dia nyamar jadi nabi rasul. Bilang aja abang gitu. ini. Sebelum dia Pertanyaan menyamar betul loh, sebagai tidak- domba, dia itu memang adalah serigala. Tapi setelah dia nyamar jadi domba, nampak seperti domba. Bilang aja gitu. Abang Kan ini tidak belajar. pertanyaan Ya udah Bang saya. Taufan, biarkan saya sama Pertanyaan beliau saya boleh. kan jelas. Pertanyaan saya kan Dengar. Bang jelas. Taufan turun saja, Menurut biar saya sama beliau. Yesus, percaya atau abang tidak percaya? paham. Menurut Yesus. Abang pertanyaannya abang itu tidak berkualitas menurut saya. Lu. Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Dengar. Apa yang harus saya dengar? Apa? Makanya dengar saya jelaskan. Dengar saya Apa itu? jelaskan. Apa itu? Paulus itu. Makanya abang dengar saya jelas supaya Sebelum nanti nyamar pertanyaan domba, itu- Paulus itu adalah pembunuh serigala. Iya. Terus apa lagi? Dia dipilih oleh Allah sendiri yang Di pilih. mana dalilnya dia dipilih? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan memilih Paulus? Di mana? Oke, sabar ya, sabar. Ya. Saya buka ayatnya. Tunggu saya buka Silakan. ayat. Mm-mm. Abang ini makanya saya bilang Si CP aja mau pingsan itu, malu aja turun. Tetap merasa kuat tinggal di situ. Ya, silakan. Si CP, kamu Kita- bantu itu jemaatmu. sabar. Sudah, kick aja dia, biar aku sama kamu diskusi, boleh? Oh, jangan Jangan, orang jangan. Cemen. Kamu belajar sama dia. Kamu ini muda, belajar sama dia. Ya sudah, kamu sama aja dulu ya, aku diam dulu ya. Sudah. Ya, kamu silakan. belajar, ambil pulpen, catat. Kamu duduk di situ dulu, belajar. Ayo. Yesusnya Sabar. menasihatkan muridnya apa? Iya, saya baca Alkitabnya. Percaya atau jangan percaya? Ayo. Si CP aja bingung. Dengar. Di Galatia. Abang dengar dulu. Baca Galatia ini. di bawahnya. Galatia Dengar, itu suratnya dengar. Paulus yang diterima dari Kristus palsu itu. Kalau kamu membawa surat-surat Paulus, ya sama halnya kamu menjebak dirimu Kisah dengan Paulus. ajaran Dengar, Kristus dengar. palsu. Dengar abang. Dengar. Lucu ente. Bagaimana abang ini ngotot terus? Diam dulu. Kan saya menjelaskan. bertanya, percaya atau jangan percaya? Saya ini menjelaskan sejarahnya Apa dia. yang supaya kamu nanti jelaskan pertanyaan sementara berkualitas. Yesus yang mengatakan percaya atau jangan percaya? Percaya, Mau nipu, mau menipu, Kau mau tidak menipu. tahu sejarahnya tapi bertanya itu Mau berkualitas menipu itu ini, mau pertanyaannya. muter-muter dulu, mutar dulu kayak Paulus. Mutar, ujung-ujungnya menjebak orang dalam tipu daya. Yang penipu itu siapa? Coba nabinya siapa? Kan perintahnya jangan percaya. Ya. Pertanyaan saya, ketika Paulus kemudian datang berkata, aku bertemu dengan Kristus di gurun, bertemu Kristus dalam bilik. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya?